Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, ini adalah pertemuan pertama kita di tengah pandemi wabah virus corona. Tapi kalian harus tetap semangat sekalipun belajar di rumah. Baiklah, untuk materi pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas sebuah materi yang berjudul jinayat dan hikmahnya. Dalam bahasa Indonesianya adalah pembunuhan. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang membunuh. Salah. Maksudnya materi tentang jinayat dan hikmahnya atau pembunuhan. Di dalam materi ini akan dikupas. Yang pertama, tentang pengertian pembunuhan. Kedua, dasar hukum larangan membunuh. Ketiga, macam-macam pembunuhan. Dan yang keempat, hikmah larangan membunuh. Untuk pengertian jinayat atau pengertian pembunuhan, ini ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah menurut bahasa atau etimologi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 33. Jadi kalian cari dan catat suratnya dan terjemahannya. Untuk selanjutnya, macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu terbagi tiga. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau dalam bahasa fikihnya adalah qatlul amdi. Apa itu pembunuhan secara sengaja atau qatlul amdi? Yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Ketika kita sudah ada niatan untuk membunuh dengan alat yang mematikan, pasti itu namanya qatlul amdi karena ada unsur kesengajaan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhil amdi. Pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh, ketika kita memukul teman kita dengan sebuah lidi, kemudian teman kita meninggal dunia, itu adalah pembunuhan seperti sengaja karena kita tidak ada niatan untuk membunuh. Dan lidi, satu batang lidi itu bukan alat untuk membunuh yang mematikan. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Mengenai pembunuhan tersalah ini atau qatlul khata', pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian seseorang. Contoh, ketika kita naik kendaraan, kemudian tiba-tiba ada nenek-nenek lewat, ya, kita nggak sempat ngerem sehingga tertabraklah nenek-nenek itu, jebret, kemudian meninggal dunia. Itu adalah contoh dari pembunuhan yang tersalah atau qatlul khata', tidak ada maksud untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan kemungkinan yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat dari kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
hukum bagi pelaku pembunuhan. Tetap, maupun pembunuhan qatlul amdi secara sengaja atau qatlul syibhil amdi seperti sengaja atau pembunuhan tersalah qatlul khata' itu ada hukumannya. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, hukum bagi pembunuhan sengaja adalah kisos. Itu berlaku bagi di daerah yang menerapkan hukum Islam. Berbeda ketika itu terjadi di bumi Indonesia, karena Indonesia tidak menerapkan hukum kisos. Dihukum dengan membayar diat mughalladah atau diat atau denda berat. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhil amdi. Pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, melainkan dihukum dengan membayar diat mughalladah atau denda berat. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Hukum bagi pembunuhan tersalah adalah hanya membayar diat mukhafafah atau denda ringan. Yang terakhir, hikmah larangan pembunuhan. Kenapa Islam itu melarang sekali tentang pembunuhan? Karena Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindakan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Maka dari itu, jauhilah pembunuhan karena itu adalah termasuk pidana. Oke kelas, camkan itu dan tolong simak video tadi, catat apa yang Bapak sampaikan, kemudian kalian kirimkan lewat Japri WA ke nomor Bapak. Itu sudah ada. Oke kelas, kita tunggu di minggu selanjutnya. Kalian harus sudah mencatat apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.